Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, guys. Selamat malam, Kak. Gimana nih kabarnya? Udah lama nggak ketemu kita ya. Baik, Kak. Baik, yang lain gimana? Kakak on cam lah ini, spesial. Spesial. Wih, Soalnya nggak pernah on cam kan sama kalian. Oke, kita bincang-bincang ringan lah ya. Kakak baru pulang ngajar ini. Halo, halo, Kak. Wih, kalau kalian Kakak mau on on cam. cam juga silahkan gitu. Ya, kakak pengen sharing-sharing gitu ya. Karena memang malam ini bukan materi, tapi kayak ya udah kita sharing aja tentang pengalaman kakak ngikut wawancara gitu ya di instansi-instansi yang eh sangat berpengaruh dalam kehidupan gitu ya. Kalian ini dari mana saja nih? Maksudnya yang mau coba kemana nih tahap terakhirnya, tahap lanjutannya? Mungkin ada yang tahap terakhir atau yang tahap berikutnya gitu ya. Ada yang dari stan? Mungkin raise your hand. Boleh. Saya, Kak. Stan, yang lain kemana? Coba. Stan juga. Stan juga. Kalian kalau mau on cam aja. Kita ngobrol-ngobrol ini. SSN, Kak. Kemana? SSN. Oke, SSN. Ada lagi yang lain? Tangga Di mana? Sama. sama Stan. Sama. Oke, Stan. Nia kemana Nia? Nia sama Ca ini belum ada suaranya. Stan juga, Kak. Stan juga. Ca? Ini Ca ini panggilannya Ca aja gitu. Iya, Oh, Cah. suaranya gemuruh-gemuruh. Kemana tadi? Kakak belum dengar. Mau ngambil kemana? Stan. Oh, Stan juga. Oke. Ini kakak share screen dulu. Screen apa ya? Ini PPT aja deh. Sudah kelihatan belum PPT-nya kakak? Sudah? Sudah. Sudah ya. Ini kenapa tidak bisa? Sudah, Kak. Oh, salah tombol. Ya, kita kenalan ya. Walaupun udah kenal sama kakak, tapi kita kenalan lagi. Asik. Kakak senang loh kalian bisa masuk ke tahap berikutnya ini ya, tahap lanjutan dari apa namanya tes sekolah kedinasan karena memang dari sekian banyak yang ikut itu kan nggak semuanya bisa lulus, iya kan? Nah, dan hmm, penting ya, penting juga untuk diketahui ada beberapa teknik dalam kita mempengaruhi pikiran orang. Ya, wawancara itu salah satunya adalah mempengaruhi pikiran orang. Oke, kita ngomongnya ring apa? Ringan saja gitu ya. Tapi kalau kalian nanti ada yang mau ditanya sama kakak, ini PPT ini hanya berisi teori gitu ya, yang bisa membantu kalian. Tapi kalau untuk prakteknya mungkin kakak ada cara lain ataupun eh, base of experience kakak gitu ya. Kakak tuangkan di dalam slide ini gitu ya. Selama kakak mengikutin eh, tes-tes ataupun wawancara-wawancara. Gitu. Oke, kita ready. Kita mulai ya. Udah ready belum? Kayak di kelas aja kita ini. Oke, this is me. Ya itu kakak masih muda dulu ya. Sekarang sudah lumayan berumur gitu. Ini template aja sih videonya gitu ya. Ini video kakak, foto kakak berapa tahun yang lalu berarti ini. Ini sekarang 2024. 5 tahun yang lalu. Itu kakak 5 tahun lalu. Kakak pernah ikut seleksi LPDP dulu. Dan seleksi LPDP itu salah satu tahapan paling pentingnya adalah wawancara. Karena seseorang yang lulus wawancara sudah pasti lulus LPDP. Gitu. Atau lesbis apa namanya lulus beasiswa itu gitu ya. Nah, secara umum untuk tes-tes kalian yang wawancara ini juga mirip-mirip gitu ya. Ada beberapa teknik yang mau kakak sharing ke kalian. Oke, kakak Tenter Kodu ya, kakak tidak usah kenalkan lagi dirinya gitu ya. Nah, jadi kenapa harus wawancara? Jadi dalam seleksi itu gitu ya, kenapa kita harus melakukan wawancara gitu. Nah, jadi wawancara itu bagian dari alur pendaftaran untuk memasuki sesuatu instansi atau tempat kerja ataupun katakan beasiswa gitu ya, kerjaan ataupun sesuatu hal yang butuh untuk menggali lebih dalam tentang secara personal gitu orang tersebut. Gitu. Jadi wawancara ini bisa dikatakan juga face to face relation. Artinya apa Kak gitu ya. Jadi face to face relation itu maksudnya kita itu bisa mencari tahu eh, tentang seseorang gitu ya,
berdasarkan tatap muka gitu ya. Ketika kita ngobrol gitu kan, ngobrol sambil saling tanya khususnya gitu ya. Nah, itu bisa mencari tahu tentang si orang ini gitu ya. Itulah makanya suatu instansi, katakan tadi sekolah kedinasan gitu ya, pengen menerima kandidat untuk peserta didiknya, mereka perlu tahu juga gitu. Oh, ini peserta didiknya ini orang yang seperti apa gitu ya. Kemudian bisa nggak memenuhi target yang sudah kita tetapkan kayak gitu ya. Jadi mereka tuh pengen cari tahu, meyakinkan diri mereka, mencari convince gitu ya tentang peserta yang mereka pilih gitu. Oke, jadi itu face to face relation maksudnya seperti itu. Mencari tahu. Nah, di sini menurut Bapak Rahmadi Murwanto, apakah beliau masih Direktur Utama PK Instan? Kakak juga. Tapi terakhir kali kakak melihat beliau ini gitu ya, sebagai Direktur PK Instan. Mereka, Bapak ini menuturkan, Bapak ini ya, pada tes wawancara yang ditanya kebiasaan sehari-hari mereka saja gitu. Melakukan apa, kalau mereka menghadapi masalah cara menyelesaikannya seperti apa, dan itu bukan sesuatu yang ini lebih baik daripada itu. Maksudnya begini, ketika kalian wawancara, itu sebenarnya tidak ada jawaban pasti gitu ya. Beda sama ujian SKD. Kalau SKD itu kan jelas ya, ada yang pasti benar, ya nggak? Nah, kalau wawancara itu yang digali adalah bagaimana cara kalian menyikapi suatu masalah atau reaksi kalian terhadap suatu pertanyaan kayak gitu. Jadi jawaban kalian itu bisa semuanya benar gitu dan tidak ada jawaban salah gitu. Tapi bagaimana cara kita menginterpretasikan jawaban-jawaban kita itu supaya mereka tahu oh kepribadian kita itu seperti ini gitu. Sama kayak kita meyakinkan seseorang lah ketika kita ngomong gitu kan. Oh, ini orangnya begini nih. Oh, ini orang begini. Seperti itu yang mereka pengen cari tahu dari kalian tuh begitu. Oke, jadi bukan masalah, oh ini sesuatu tuh yang lebih baik daripada ini, tidak begitu. Jadi pengen cari tahu saja tentang bagaimana cara mereka ketika dihadapi suatu masalah dan apa yang bakal mereka lakukan. Oke, itu untuk pertanyaan-pertanyaan nanti ya kakak ada tipe-tipe pertanyaan yang sering keluar dalam tes-tes begini. Oke, yang kedua ya, tes wawancara itu untuk menggali sekaligus melengkapi profil soft kompetensi di psikotes gitu ya. Karena kalian kan sudah ada tes psikotes kan, dan mereka tuh sebenarnya pengen confirm saja gitu, kayak benar nggak ya gitu hasilnya itu dengan apa yang mereka akan temui secara langsung dengan berhadapan langsung dengan kalian bertatap muka seperti itu. Oke, aman ya. Nanti kalau kalian mau tanya tanya aja ya, atau pas lagi kakak ngobrol kak, mungkin gini kakak ada tips lain. Ini udah mulai masuk nih beberapa orang lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian, apa saja yang perlu kita persiapkan agar wawancara kita itu berhasil gitu ya. Nah, banyak dong yang perlu dipersiapkan. Yang pertama dari mental dulu gitu ya. Oke, ini kakak rincikan sebagai berikut. Nah, mental itu salah satunya masuk ke dalam persiapan ya. Persiapan apa saja gitu ya. Jadi persiapan, eh, kemudian datang tepat waktu itu step-stepnya gitu ya. Supaya kalian tuh lebih eh, sistematis gitu ya dalam mempersiapkan dirinya gitu. Persiapan apa saja yang perlu dibutuhkan gitu. Kemudian datang tepat waktu, berapa waktu paling minimal untuk datang ke tempat tes gitu ya. Kemudian apa saja yang perlu dibawa gitu ya. Ini kalau yang bawa alat tulis dan bekas lamaran itu mungkin untuk pekerja. Ini karena wawancara ini kan umum ya. Untuk para pekerja, mereka mungkin bawa pekerja, bawa lamaran gitu. Kemudian perhatian penampilan. Mungkin kalian poin yang persiapan, datang tepat waktu, perhatikan penampilan dan pelaksanaan itu harus dieksekusi dengan baik tuh. Kalau nggak bagus eksekusinya nanti, waduh, mereka bisa salah nilai sama kalian. Padahal ya bisa jadi kalian tuh tidak seperti yang mereka pikirkan gitu ya. Maksudnya mereka mungkin menganggap oh ini kurang pantas, tapi karena kita grogi atau apa jadi itu. Karena nggak semua orang bisa lancar berbicara ketika ditanya ataupun menyampaikan pendapatnya. Benar nggak? Kakak tanya nih, kalian termasuk orang yang gampang berbicara di depan umum atau masih ada rasa keraguan-raguan atau grogi-grogi gitu di depan orang gitu ketika ditanya? Ada yang mau memberikan jawaban? Siapa nih yang masih grogi gitu ketika ngomong sama orang gitu. Atau semuanya udah terbiasa? Halo. Pada diam. Berarti sudah aman ya, kakak menganggapnya aman berarti ini untuk tidak ada masalah. Aman, Aman ya, atau masih ada aman, kendala Kak. gitu? Oke, kakak doakan kalian semoga aman aman ya, karena penting itu kalau kalian masih kayak grogi dalam menghadapi pertanyaan orang, wah itu harus dilatih lagi rasa percaya dirinya, karena kita berani tampil di depan umum karena kita percaya diri gitu ya. Oke, kita masuk ke persiapan dulu.
Jadi persiapan itu bisa kita bagi seperti ini gitu ya. Ada persiapan secara umum dan persiapan pribadi. Kalau persiapan secara umum itu mungkin ke apa ya, hal-hal yang kalian harus persiapkan secara knowledge, secara mental gitu ya. Nah, kemudian persiapan secara personal itu yang di pojok kanan gitu ya. Yang persiapan secara umum ya, knowledge, pahami benar tentang kemampuan yang kamu punya gitu ya. Dan tempat perusahaan. Kalau kalian berarti sekolah kedinasan mana gitu ya. Misal STAN, apa yang kalian pahami tentang STAN? Setidaknya kalian tahulah STAN itu di bawah kementerian apa gitu. Kemudian mungkin secara singkat-singkatnya profil singkatnya siapa direkturnya gitu. Mungkin tahu namanya saja gitu kan. Terus bagaimana kuliahnya di STAN, sistemnya seperti apa? Contoh ya, ini kakak ambilkan contoh gitu ya. Terus bagaimana nanti para mahasiswanya setelah lulus, kalian harus tahu tuh gambar-gambaran umum tentang tempat yang kalian ambil kayak gitu. Kemudian selalu mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Nah, that's the point ya. Kenapa? Karena komunikasi yang bagus itu akan menyampaikan pesan-pesan secara bagus juga gitu. Kenapa? Banyak orang yang mungkin idenya itu bagus ya, dalam pikiran dia itu tahu everything, tahu semuanya, tahu cara menyelesaikan masalah-masalah. Tapi mungkin ada kendala, kalau dia punya kendala di komunikasi, wah itu semuanya nggak jalan. Kenapa? Karena mengkomunikasikan itu salah satu teknik juga gitu ya, yang harus dimiliki oleh seorang taruna. Ya katakanlah kalian taruna ya, bukan taruna lah ya, sekolah kedinasan, ya kan? Nah, ataupun kandidat-kandidatnya gitu. Dan itu penting karena di sekolah kedinasan siswa-siswanya itu harus mampu berkomunikasi, khususnya yang berhubungan dengan jasa publik gitu kan ya. Nah, kayak STAN gitu ya, itu jasa publik banget tuh gitu kan. Jadi harus bisa berkomunikasi dengan baik ketika ada masalah, ada sesuatu. Kemudian mempersiapkan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh pewawancara. Nah, kakak dulu sebelum tes beasiswa itu, kakak punya list pertanyaan-pertanyaan apa yang sering keluar dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Tentang, oh misalkan ada pertanyaan tentang keluarga, ada pertanyaan tentang personal, ada pertanyaan tentang goal ke depan gitu kan. Nah, itu kita harus punya skrip-skripnya itu kayak gitu. Kita harus punya supaya kita bisa latihan, praktis dengan itu. Ketika kita ditanya ini, kita jawab apa ya gitu ya. Karena kan kalau spontanitas tuh kurang bagus sebenarnya, iya kan? Memang bisa jadi apa adanya, tapi spontanitas itu ada orang yang bingung gitu ketika ditanya begitu. Tapi ada orang yang bisa dengan bagus ketika menjawab spontan. Nah, lebih bagus lagi kalau kita persiapkan. Oh, kalau bukan persiapkan kata-katanya menghafal, tidak. Tapi gambaran umum, oh ditanya tentang ini nanti aku jawabnya arahnya begini. Oh, kalau ditanya tentang ini nanti aku jawabnya arahnya begini gitu. Nah, jadi kayak membuat poin-poin besar apa nanti kira-kira yang ditanyanya dan gimana cara kita jawabnya. Itu. Kemudian, kalau persiapan secara pribadi ya kalian bersikap pantang menyerah, pasti itu. Kakak punya pesan dari teman kakak gitu ya. Pas ketika kakak mau tes dulu. Beliau bilang begini sama kakak. Dia manggil Huma kan. Kita tes ini anggap aja kayak apa ya? eh, menjalankan sebisa kita gitu. Dan ini bukan masalah hidup dan mati kita. Bukan masalah hidup dan mati. Kenapa? Ya, karena mungkin kalau kita gagal di sini, gitu ya, kita masih bisa menjalani kehidupan kita dan bisa ikut tes lagi. Gitu. Dan itu membuat kakak lebih kayak, oh ya udah, kakak bisa mengeluarkan apa adanya dari diri kakak pas ketika kakak wawancara dulu. Karena kakak nggak kayak tertekan. Jadi kalau kita mikir, wah aku habis ini bingung mana, itu kayak tertekan kan. Jadi ya udah apa adanya saja gitu kan. Kayak ya kembali lagi ya ke berserah diri tadi itu gitu. Karena kalau kita tertekan itu nggak bakal konsen pikiran gitu, nggak bakal fokus gitu kan. Kalau ditanya nanti, waduh job apa, bingung-bingung. Nah, coba yakinkan dalam diri, memang agak susah dilatih, tapi dicoba gitu ya. Kalau nanti begini, aku harus bisa lebih relax. Mungkin ada beberapa tips-tips lain dalam melatih fisik gitu ya, kakak sampaikan juga. Kemudian mengembangkan cara berpikir positif. Nah, contoh-contoh pertanyaan itu kadang nanti dia bisa membuat kita itu kayak aku merendahkan diri. Kakak pernah tuh, kakak pernah ikut wawancara dan gagal sekali dan ikut wawancara lagi berhasil. Contoh pertanyaan yang menggiring kita berpikir negatif itu seperti ini. Kakak dulu pernah ditanya, kamu eh, bahasa Inggris gitu kan? Kamu bahasa Inggris kamu ini nilainya segini, kan skor TOEFL gitu kan? Dan
Kenapa ini bisa terjadi katanya gitu. Padahal kamu dari SD udah belajar tuh bahasa Inggris. Kenapa sampai sekarang belum bisa-bisa? Katanya begitu. Kakak pada masa itu tuh bingung mau jawab apa. Padahal itu real kenyataan gitu kan ya. Bahasa Inggris emang sulit sih. Nah, ketika kakak bilang, kakak jawab gini dulu. Ya, saya dari dulu memang susah mempelajari bahasa Inggris. Dan itu adalah materi yang paling sulit bagi saya. Tek, langsung kena cut kakak di situ. Udah, lu selesai. Gitu kan. Nah, cara berpikir positif. Ini kakak kasih jawabannya satu. Misal kalau ditanya tentang begitu, misal ya ini hanya cara mengubah menjadi pikiran positif. Kakak jawab gini di pertanyaan di wawancara berikutnya. Ada juga pertanyaan tentang itu. Kakak bilang begini. Saya memang semenjak dulu agak susah memahami, tapi nah kita kasih arahan. Jadi kita ceritakan kondisi kita, tapi kita kasih arahan. Tapi saya terus berusaha. Saya terus berusaha untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris saya. Caranya yang saya lakukan adalah saya belajar dari buku textbook, gitu ya, dari textbook, kemudian dengan melihat YouTube, conversation orang segala macam segala. Dan sekarang saya bisa membuktikan kepada diri saya memenuhi syarat untuk administrasi dan mendaftar di sini. Nah, karena apa? Kalau kakak dulu ya, kalau nggak lulus bahasa Inggris kakak nggak pasti bisa lulus ke tahap wawancara gitu. Jadi kita boleh memberikan apa ya, usaha-usaha apa yang sudah kita lakukan. Kalau seandainya pertanyaan si pewawancara itu kayak ngedon gitu, ngedonkan kita. Nah, kita tunjukkan, misal, kamu ini kenapa ini begini-begini gitu. Nah, kita boleh ceritakan apa usaha kita. Nah, itu tadi kakak bilang. Mereka itu ingin mencari tahu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Kemudian kalau dari segi fisik, ya kita harus siapkan fisik yang bagus ya. Maksudnya fisik yang bagus itu kayak ya kita harus sehat secara fisik juga, jangan sakit pas wawancara karena itu mempengaruhi hasil gitu ya. Makan makan vitamin juga kalau perlu gitu. Kemudian antisipasi waktu lama gitu ya. Karena kalau bisa jadi wawancara itu ngaret gitu kan ya. Kalian harus sedia bekal lah sedikit yang bisa kalian makan kalau seandainya apa namanya wawancara wawancara kalian diundur itu bisa saja. Itu bisa saja dan kakak itu mengalami itu. Antisipasi langsung tes tulis ya. Mungkin ada beberapa tes kerja. Ini kan ke tes kerja juga ya. Bisa jadi ini eh, sebelum habis wawancara langsung tes tulis. Itu untuk wawancara kerja. Tapi kalau kalian kan tes tulisnya sudah ada gitu. Ada jadwalnya. Antisipasi waktu lama itu gimana, Kak? Mungkin kalau kalian seandainya ada perubahan jadwal dan kalian tidak persiapkan diri kalian, contoh kalian nggak bawa bekal atau apa gitu yang bisa kalian makan itu mengganggu pikiran loh. Ya kan? Kalian kelaparan. Terus eh, ketika nanti pas jamnya kalian wawancara, wah, kalian nggak konsen tuh karena mungkin pusing atau segala macam. Itu penting tuh menjaga makanan kita. Kemudian datang tepat waktu. Nah, ini yang harus kalian lakukan juga. Pastikan Anda sudah tahu di mana tempat wawancaranya. Dan ya, sebaiknya itu disurvei 1 hari sebelumnya. Biasanya mereka memberikan waktu sih untuk survei tempat gitu. Karena penting. Kalau kita tidak tahu tempat itu dan datang di hari H, wah, kalau menurut kakak itu bisa membutuhkan waktu yang lebih lama. Kenapa? Kita nggak tahu lokasi tempatnya di mana, ruangannya di mana. Nah, kita perlu kayak eh, apa ya, beradaptasi sebentar gitu dengan daerah situ. Oh, ini tempatnya di sini. Oh, nanti kalau begini tuh aku di sini. Itu perlu survei 1 hari sebelum. Saran kakak, gitu ya. Kemudian usahakan untuk tiba 10 menit lebih awal. Kalau bisa lebih cepat lagi, setengah jam bahkan gitu ya. Jika terpaksa terlambat karena ada gangguan, oke ini mungkin untuk kondisi kerja. Tapi kalau kalian pastikan aja, kalian datang setengah jam lah kakak bilang. Kalau 10 menit itu terlalu mepet juga. Setengah jam lah sebelum wawancara kalian udah datang. Gitu ya. Supaya apa? Supaya ngerasa aman saja. Gitu. Sapa satpam atau resepsionis yang kamu temui dengan ramah. Mungkin di situ bukan hanya panitia pewawancara atau interviewer, tapi ada orang-orang lain yang bertugas di situ seperti berkas-berkas kamu, menyiapkan berkas kamu, menunggu ya segala macam. Sapa saja mereka gitu. Itu akan membuat kita lebih rileks gitu ya. Lebih merasa oh kita itu bisa menghadapi ini dengan baik dengan berinteraksi dengan mereka. Jadi jangan kayak ngerasa kaku, kita bakal dinilai habis-habisan. Tidak. Karena wawancara itu sekali lagi itu face to face relation hanya mencari tahu apa sebenarnya yang ada dalam diri kita ya khususnya dalam perilaku kayak gitu ya dan sikap. Kemudian bawa alat tulis dan berkas lamaran. Mungkin ini untuk yang pekerja ya. Pekerja kalau kalian kayaknya nggak terlalu butuh yang begini ya. Tergantunglah nanti dari instansi mereka butuh bawa berkas apa segala macam gitu. Tapi kalau mereka butuh ya mereka memerintahkan kalian itu bawa harus bawa gitu. Karena bisa jadi ada cek cek ya, cek data dulu. Nah, kalau cek data peserta segala macam itu penting. Nah, itu jangan sampai ketinggalan. Itu disiapkan.
Oke. Dan ini ada satu lagi. Ingat dengan baik nama pewawancaranya. Bahkan ini jarang sih sebenarnya. Kakak dulu pas wawancara, pewawancaranya itu baru memperkenalkan diri pas di hari itu, gitu. Pas kayak kami ketemu, halo, gitu kan, salaman, gitu. Nah, itu baru dia memperkenalkan nama saya di sini, nama saya ini, itu saya dari sini sini. Dan tidak dituliskan nama pewawancara kita siapa. Kalau kakak dulu begitu ya. Nah, tergantunglah kondisional tempatnya kalian, gitu. Kemudian, perhatikan penampilan. Nah, ini poin penting. Pakaian yang harus kalian gunakan itu pakaian pasti bersih, gitu ya. Bersih. Kesesuaian dengan warna. Bahkan nanti kalau ada peraturan khusus tentang busana yang kalian pakai, kalian harus patuhi itu. Kalau disuruh yang pakai baju putih, celana hitam, ikut saja gitu. Jangan pula pengen modis, pengen apa, berubah. Jangan. Karena apa? Karena eh, mematuhi peraturan untuk yang seperti itu penting sekali gitu. Dalam mereka itu masuk salah satu dalam penilaian mereka. Karena kita kan bakal dilihat secara utuh gitu ya. Dari eh, sikap kita, dari penampilan kita. Maka kita harus tunjukkan yang best of the best-nya lah gitu ya. Dari diri kita. Kemudian kesesuaian dengan warna ya itu tadi ya make sense lah, jangan yang aneh-aneh gitu, nabrak-nabrak atau apa. Tapi kalau sekolah kedinasan biasanya ada aturan sendiri sih tentang warna, tentang baju, tentang warna gitu ya. Kemudian keselarasan make up ini untuk yang para ciwi-ciwi gitu ya. Kenapa? Ciwi-ciwi ini eh jangan sampai make up yang kalian gunakan itu terlalu menor gitu ya. Biasanya kalau yang minor-minor itu kan ada kebutuhan khusus ya, kayak dalam wawancara apa. Tapi kalau kalian siswa, dalam kategori siswa ingin mendaftar ke sekolah tinggi gitu ya, sekolah perguruan kedinasan gitu kan, PTK lah, perguruan tinggi kedinasan. Nah, kalian kan berlaku sebagai siswa gitu. Jangan kayak makeup yang menor bagaimana. Nah, itu kan menjadi penilaian juga bagi interviewer. Karena penampilan emang harus terlihat bersih, make upnya itu yang natural saja. Jangan yang terlalu, ya make up boleh kalau cewek, tapi jangan terlalu menor-menor banget. Kemudian kerapian rambut ya, rambut, kuku, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu itu penting juga. Karena itu gambarannya. Ibaratnya apa yang kita tampilkan dari luar itu sebenarnya gambaran apa yang ada dalam diri kita kayak gitu. Jadi kalau kita seperti berantakan rambutnya contohnya gitu kan, kayak acak-acakan gitu kan. Oke, mungkin ada beberapa kasus kayak rambut laki-laki itu terlalu susah untuk diatur. Ada itu, termasuk rambut kakak juga gitu kan. Nah, kita harus wanti-wanti saja. Mungkin kita bisa cukur rambut dulu sebelum itu, gitu kan. Pastikan kita rapi, mungkin pakai minyak rambut. Kalau nggak terbiasa, coba eh, cari cara supaya rambut kita tuh terlihat lembab, kayak gitu. Rapi, gitu ya. Nah, itu penting karena ingat sekali lagi konteksnya kalian ingin masuk ke sekolah, gitu. Bukan mau jadi artis, gitu ya. Beda cerita, gitu kan. Nah, kemudian kukunya, kalau bisa potong kuku sebelum itu. Nah, bersih ini, seperti ini gitu ya. Kakak potong juga kuku kakak sebelum ketemu kalian, gitu. Kemudian ikat pinggang. Nah, gunakan ikat pinggang yang wajar lah. Jangan juga kayak ikat pinggang anak TK, jangan ya. Jadi gunakan ikat pinggang yang wajar, gunakan kaos kaki kalau ada, gitu ya, kalau butuh dan sepatu. Ya, kayaknya butuh sepatu sih. Tapi sekali lagi untuk penampilan ini pastikan dulu peraturan dari setiap masing-masing instansi. Mereka menetapkan aturan-aturan seperti apa, kayak gitu ya, dan patuhi itu. Kemudian pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan itu agak banyak ini materinya. Kenapa? Karena ini adalah hal action. Action itu paling penting ya. Setelah semua tadi kalian persiapkan dengan baik. Nah, ketika ketemu nih, masuk gitu kan ke ruangan giliran kalian. Ucapkan mungkin kalau kalian ngelihat semuanya bisa kalian pastikan, tapi janganlah kayak selamat pagi, siang atau sore tergantung jadwal kalian ya kapan gitu. Kepada mereka dan jabat tangannya, tapi jangan kayak yang lemas banget. Jangan terlalu kencang juga tidak, tapi senormalnya saja. Nah, gitu. Gitu kan. Nah, jadi jabat tangan. Kenapa? Itu membuat kita lebih pede ketika dijabat. Cek, gitu. Oke. Dan membuat kita kayak, oh ini kita confidence dengan mereka menggenggam ataupun apa namanya melihat kondisi kita dengan seperti ini, lakukan sedikit kontak mata gitu kan, salaman gitu. Halo Bapak Ibu gitu kan. Halo Bapak Ibu gitu boleh. Nah, kemudian jangan duduk dulu sebelum kalian disuruh duduk. Nah, itu penting banget. Kakak dulu melakukan itu dan mereka tuh senang gitu. Jadi kakak habis salaman akan masuk. Kita dari jauh tuh, dari ruangan, dari pintu ke tempat meja mereka bertemu gitu ya. Kakak dulu tidak langsung duduk. Kakak salam dulu. Kemudian eh, setelah kakak salaman, itu kita tunggu. Mereka itu mempersilahkan kita duduk atau tidak. Kakak dulu melakukan itu. Nah, ketika mereka, silakan duduk. Nah, baru kita duduk. Begitu. Kemudian lakukan kontak mata. Kontak mata ini penting sekali karena mereka menilai kita dari kontak mata kita.
Kalau kita selalu melihat ke bawah gitu, tangannya kemana-mana gitu, itu tuh menjadi apa ya, penilaian penting dalam mereka. Itu jatuhnya ke confidence, ke diri sendiri, sama kenyamanan, gitu ya. Oh ternyata si orang ini tidak nyaman kalau ditanyai seperti ini gitu. Oh ternyata orangnya tidak begini. Ya itu bakal kelihatan karena yang mewawancarai kalian pasti ada psikolog satu. Kemudian tetap fokus pada pertanyaan yang diajukan pewawancara. Jadi apa poin yang mereka tanyakan itu yang kalian jawab. Jadi jangan lari kemana-mana, gitu ya. Oke. Kemudian tunjukkan antusias kalian terhadap posisi yang kalian ambil. Misalkan sebagai siswa apa gitu kan. Nah, kalian excited tapi jangan terlalu berlebihan juga. Tunjukkan wajah gembira gitu. Maksudnya kalian mengikuti itu dengan pilihan hati kalian. Kemudian gunakan bahasa yang formal, jangan gaul gitu ya. Kalau terlalu gaul banget nanti ya dia menganggap kalian tuh kayak kurang sopan jadinya kalau menganggap bahasanya itu gaul gitu. Kalau yang kalian gunakan tuh bahasa gaul. Jadi gunakan bahasa yang sopan. Kemudian tampilkan hal-hal positif yang pernah kamu dapat, yang kamu raih dalam hidup. Apa saja itu yang kamu raih dalam hidup bisa disampaikan gitu kan. Atau ditampilkan gitu. Ditampilkannya bagaimana Kak maksudnya? Boleh ketika dia bertanya, kamu sampaikan dengan cara versi terbaik kamu ya. Kemudian tunjukkan semua sikap-sikap positif gitu. Kemudian tunjukkan energi dan rasa percaya diri yang tinggi. Gitu ya. Tunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Karena kalau kita percaya diri, mereka akan yakin memilihnya gitu, atau meluluskan kita. Tunjukkan apa yang bisa Anda perbuat untuk ini mungkin untuk perusahaan lah, untuk para pekerja gitu ya. Oke. Jelaskan serinci mungkin hal-hal yang ditanyakan oleh pewawancara. Jadi mungkin mereka itu cuma tanya gimana studinya, gimana sekolahnya dulu gitu. Nah, mungkin sesimpel itu. Tapi kita, wah, saya alhamdulillah begini Bapak Ibu. Dulu saya pernah mengikuti persiapan ini dan mengikuti Olimpiade. Mungkin nggak jangan sampai lebih dari 2 menit ya. Kalau untuk bercerita diri gitu, ya 2 menit kurang. Nah, kita boleh gambarkan itu. Kita boleh detailkan itu. Kemudian ajukan beberapa pertanyaan bermutu seputar mungkin untuk tips para pekerja. Jadi sebenarnya wawancara itu kita juga bisa boleh menanyakan kepada pewawancara kita gitu. Tapi untuk kasus kalian ini eh kalau mereka mempersilahkan kalian untuk ya mungkin kamu ada yang mau ditanyakan ke kita gitu kan. Nah, kamu boleh tuh tanya. Mungkin hal-hal apa karena kalau kamu enggak Bu gitu kan atau diam aja gitu kan. Ya, mungkin kalau sudah cukup jelas, oke lah boleh. Ya, tidak ada Bu, saya sudah cukup jelas. Bilang seperti itu. Tapi dengan memberikan pertanyaan kepada mereka, misal contoh, oh iya Bu, saya baca di peraturan untuk sekolah di STAN katakan itu seperti ini ya Bu, ada sistem DO segala macam. Apakah itu eh, benar-benar Bu atau bagaimana dan bagaimana sistemnya ya Bu gitu. Nah, kamu boleh tanya atau kamu bisa cari dulu informasi tentang itu, mana yang nggak yakin baru sampai tanyakan gitu. Itu artinya apa? Kamu benar-benar menggali atau mencari tahu tentang yang kamu ambil kayak gitu. Nah, tapi itu biasanya khusus untuk para pekerja sih, gitu ya. Kakak nggak tahu nih apakah kalian diberikan waktu untuk bertanya lagi untuk ini gitu ya sama pewawancaranya, tergantung kondisi. Berbicara dengan cukup keras, tapi jangan menjerit ya. Gitu jangan. Dan jangan juga terlalu pelan. Kenapa? Kalau kalian bicara terlalu pelan, mereka itu bakal kurang pede deh nilainya kita. Gitu ya. Posisi duduk juga harus tegak. Jangan kayak bungkuk gini, jangan kayak badannya kayak menyender ke belakang ke kursi gitu, jangan. Jadi posisinya tegak dan tangan ini usahakan di pangkuan kita, kayak posisinya begini. Atau kita boleh juga pegang apa ya? Mungkin bersikap siap duduk, duduk siap gitu loh, duduk siap. Itu seperti itu kondisinya supaya kita kelihatan sangat memperhatikan mereka. Kemudian akhiri wawancara dengan menanyakan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Oh ya Bu, saya mau nanya. Mungkin itu jadi pertanyaan yang ini juga ya, ajukan beberapa pertanyaan. Nah, bisa kamu nanya itu nanti di akhir. Oh ya Bu, setelah ini apa yang harus kita lakukan ya Bu? Atau Pak, gitu kan. Nah, oh ya kamu tinggal tunggu saja nih hasilnya. Nah, mereka kan menjawab tuh, gitu. Kemudian ucapkan banyak terima kasih kepada mereka atas kesempatan yang mereka berikan kepada kamu, gitu. Wah, terima kasih Bapak Ibu, saya sangat bersyukur, gitu kan, atas tahap ini saya sampai tahap ini dan bertemu dengan Bapak Ibu akan menambah insight saya tentang ini bla 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 bla. Itu kalian lah itu yang tahu bahasa-bahasanya, gitu kan. Dan sesuaikan dengan kondisi kalian ya, jangan dipaksakan seperti orang lain. Jadi wawancara itu juga kita selain apa namanya latih cara berkomunikasi, tapi jangan kehilangan diri sendiri. Maksud kakak tuh jadi diri kalian aja gitu. Jadi jangan seperti orang lain gitu. Kalau kalian terlalu mencoba-coba jadi orang lain, kalian bakal kehilangan nanti semuanya gitu. Jadi diri kalian, tapi lakukan the best. Atur semuanya dengan cara kalian, gitu ya. Oke.
Nah, ini masuk ke jenis-jenis pertanyaan yang umum ditanyakan. Ini berdasarkan pengalaman gitu ya. Prestasi dan informasi diri. Ini kalau kakak pas LPDP dulu kan, kakak dapat beasiswa LPDP dan lulus di situ. Mereka tuh menanyakan seputar prestasi dan informasi. Nah, mungkin kalau kalian di tingkat SMA, mereka tanya, wah di sekolah dulu kamu menang apa saja, atau ikut lomba apa saja, atau kamu ngapain aja. Nah, gitu. Nah, kita mulai ya. Jadi mereka tuh dapat menanyakan prestasi dan informasi diri kamu, pengalaman kamu, loyalitas. Bisa juga berhubungan kalau kakak dulu pasti dimunculkan pertanyaan nasionalisme, UUD, Pancasila, ideologi. Karena itu menyangkut juga di bagian penilaian kakak. Jadi kakak dulu mendapatkan pertanyaan. Nanti kakak sharing. Nah, kalau kalian disuruh memperkenalkan diri, ya, disuruh memperkenalkan diri, coba silakan perkenalkan dirinya, kata gitu kan. Nah, kalian ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Joni, gitu kan ya. Saya berasal dari daerah ini, gitu. Nah, saya mencoba mungkin sebutkan, saya ini adalah percobaan pertama saya dan saya sudah mempersiapkan hal ini untuk saya sudah mempersiapkan diri saya untuk hal ini dan saya akan melakukan yang terbaik. Nah, boleh seperti itu. Atau kalian punya sedikit cerita lagi tentang diri kalian. Kalau kakak dulu ditanya, kakak memperkenalkan, halo saya Humas Wali Biori, gitu kan. Saya berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara, gitu. Karena lebih gampang didengar. Atau saya kakak bilang, saya berasal dari daerah kakak kan, kota kakak. Dan saya alumni dari Universitas Negeri ini, bla bla bla. Dan saya mengambil ini karena saya memiliki passion yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan. Kakak ceritakan gitu sedikit tentang diri kakak. Mereka kan note itu, oh pendidikan, passionnya di pendidikan, gitu kan. Nah, nanti ke depannya, jadi kalau bisa jawaban kita itu akan mengarahkan ke pertanyaan berikutnya mereka gitu. Nah, jadi kalau bisa kita mempengaruhi mereka gitu. Kita mengatakan dari background pendidikan dan saya sangat menyukai dunia pendidikan. Nah, mereka pasti bertanya nanti, "Oh, kamu bilang kamu suka ini." Karena kan ada apa ya? Timbal baliknya gitu dari jawaban yang kita kasih. Anda lulusan dari mana? Tadi udah rangkum ya. Jadi ceritakan lulusan dari mana? Organisasi. Nah, mungkin kalau kalian SMA bisa ceritakan. Saya dari sekolah ini dulu sewaktu saya sekolah saya mengikuti kegiatan bla 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 gitu ya. Mungkin kalau sampai ke tahap-tahap pusat kalian tes, ceritakan. Nah, kalau tidak berhasil, ceritakan saja. Misalkan misalnya nggak berhasil kayak bukan juara satunya gitu ya. Ceritakan saja karena itu penting. Jadi kayak misalkan kalian pernah ikut lomba karya tulis ilmiah gitu kan, tingkat siswa sekota sekian sekota apa gitu ya. Tapi saya tidak menjuarai dan saya bukan begini. Jadi, namun saya tidak menjuarainya, tapi saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dari kegiatan itu, Bapak Ibu. Karena saya bisa berlatih saya bisa lebih tahu tentang ini, tentang ini. Jadi, kalau kalian tidak berhasil juga sampaikan, tapi ambil hikmahnya dari apa yang kalian ikuti. Kayak gitu. Seberapa pengaruh organisasi menurut kamu? Gitu. Nanti dia nanya gitu kan. Gimana di organisasi dulu apa yang kamu dapatin? Nah, kalian bisa ceritakan tuh dampak-dampak positif. Pertama, menambah wawasan. Yang kedua, melatih komunikasi dengan baik, gitu kan. Yang ketiga, bla 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 bla. Prestasi akademik dan non akademik ceritakan juga. Apa kelebihan dan kelemahan? Kalau kakak dulu, itu pertanyaannya bisa ganda, ya. Maksudnya mereka selalu tanya apa kelebihan dan kelemahan kamu, gitu. Kakak selalu ceritakan kelemahan kakak dulu sebelum kelebihan. Karena bagi kakak kayaknya kalau kakak ceritakan kelebihan tuh kayak terkesan angkuh gitu. Jadi kayak ya udah kita ceritakan kelemahan kita dulu. Tapi kelemahan jangan yang fatal gitu. Wah saya malas gitu jangan gitu ya. Wah saya begini tidak. Kayak misalkan saya orangnya pelupa. Jadi kita menceritakan kelemahan diri kita juga, tapi ya tips dari kakak, jangan sebatas saya orangnya pelupa. Jangan seperti itu. Saya seorangnya pelupa, tapi saya sudah berusaha untuk meminimalisir hal tersebut dengan cara saya mengatur alarm atau notes di handphone saya sehingga ketika saya ada agenda atau apa saya bisa melihat itu dan saya akan ingat kembali gitu. Kemudian saya orangnya agak pemalu gitu kan. Dulunya saya orang agak pemalu, tapi saya tetap juga berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya tidak malu. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa kita sampaikan kalau di kelemahan, tapi tetap tetap tunjukkan upaya kita untuk menutupi kelemahan kita. Nah, kemudian kelebihan kita itu yang berdampak pada tujuan kita mendaftar ini. Kalian apa? Mendaftar kuliah gitu kan. Wah, kelebihan saya sangat senang belajar secara bla bla bla. Gaya belajar saya seperti ini dan itu sangat membantu saya untuk memahami materi dengan baik. Saya punya tujuan yang saya punya visi untuk menyelesaikan kuliah saya tepat waktu. Nah, itu kalian ceritakan kelebihan-kelebihan kalian. Keinginan terbesar kalian juga apa? Ceritakan juga dan lain-lain. Tergantung pertanyaan dari interviewer.
Kemudian tadi prestasi, sekarang pengalaman. Mengapa kamu tertarik mengikuti seleksi ini? Ataupun kenapa kamu ini? Yang pertama ya, setelah saya lulus sekolah, tentu saya ingin melanjutkan hidup saya dan mencoba yang terbaik versi diri saya. Nah, pilihan saya jatuh kepada instansi ini, katakanlah misal STAN gitu kan, atau ke sekolah ini. Kenapa? Karena saya percaya dengan saya masuk ke sekolah STAN itu akan saya bisa mendapat mengeluarkan apa yang ada dalam diri saya dan berkontribusi untuk bla 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 bla. Bisa kan yang diceritakan seperti itu? Mengapa Anda harus kami terima? Nah, ini penting. Kakak dulu pernah ditanya seperti itu sama mereka. Kenapa kami harus terima kamu untuk jadi awardee beasiswanya gitu. Mungkin kenapa kami harus terima kamu sebagai siswa di STAN misal katanya begitu. Nah, kalian jawab apa itu kira-kira? Apakah kalian bakal jawab, "Ya, saya pantas menerimanya karena saya begini 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 begini." Itu penting disampaikan. Tapi kalau kakak dulu menjawabnya seperti ini. Tentu kalau mengenai pantas atau tidaknya, bapak dan ibulah orang yang paling tepat untuk menyatakan itu. Namun, saya sudah sampai berada di tahap ini, artinya saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan itulah versi terbaik saya. Kakak bilang begitu. Nah, karena jadi kita nggak kayak terlalu menyombongkan, tidak menyombongkan diri, tidak juga terlalu rendah diri. Jadi tengah-tengah. Jadi cari aman gitu ya. Itu versi kakak dulu. Kemudian kesulitan apa yang paling berat kalian alami? Nah, kayak misalkan contoh pengalaman di organisasi, saya pernah jadi ketua dan kesulitannya adalah membagi waktu, gitu kan? Tapi saya tahu nih prioritas utama saya itu adalah sekolah, maka saya tetap mengedepankan apapun itu yang berhubungan dengan sekolah. Misal ada waktu untuk ujian, nah itu saya akan berbicara kepada pengurus lainnya, bahwasanya saya akan melakukan ujian. Nah, kalian kayak cari hal-hal yang kalian hadapi dan solusi. Nah, jadi sekali lagi untuk wawancara itu pastikan kalian menyatakan solusi apa yang kalian lakukan. Jadi nggak sebatas kayak menceritakan saya sulit untuk beradaptasi, udah gitu, cuman sampai segitu aja. Terus saya sulit untuk berbahasa Inggris, tapi nggak ada upaya, cuman menyampaikan itu saja. Nah, itu agak sulit gitu ya. Maksudnya ya apa gitu yang kamu lakukan? Karena memang dalam wawancara ini mereka menilai bagaimana cara kita menyikapi apa? Menyikapi masalah-masalah yang kita hadapi. Gitu. Bagaimana kamu mengatasinya? Ini kan bagaimana kamu mengatasi hal tersebut. Mereka kadang dimensionnya. Bagaimana cara mengatasinya? Ada juga yang nggak mention. Nah, perlunya kita sampaikan itu. Kalau kita dari awal udah bilang kan, saya orangnya susah beradaptasi gitu. Misal gitu kan. Nah, saya mencoba. Nah, kayak ceritakan apa usaha yang sudah kamu lakukan gitu untuk supaya kamu tuh terbiasa. Berarti ya problem solving. Jadi kalian ceritakan apa masalah yang kalian hadapi, apa solusi yang kalian lakukan gitu. Jadi bukan hanya sekedar apa kesulitan kamu, saya sulitnya begini, udah tok, enggak. Jangan begitu. Dia bakal nilai kamu itu nanti, wah kamu nggak mau berusaha cari solusinya. Tapi ketika kamu dan gini ya, pilih kesulitan yang kalian hadapi itu juga yang masuk akal, jangan yang terlalu berat banget gitu. Jadi itu tadi kakak bilang, kalian harus atur tuh kira-kira apa jawabannya kalau muncul pertanyaan begini gitu kan. Nah, jadi cari jawaban yang kalian hadapi tentang kesulitan kalian dan kalian kira-kira bisa menyelesaikan masalah itu. Itu versi kalian ya. Nah, kalau kakak dulu masalah apa? Kakak orangnya pelupa tadi kakak bilang kan. Nah, pelupa. Itu yang paling kemudian kalau itu kelemahan. Kalau kesulitan itu dalam organisasi. Kakak dulu kebetulan ketua organisasi. Dan kesulitannya itu tadi kayak membagi waktu. Namun, ya kakak bilang, saya tetap memprioritaskan kuliah saya. Dan jika ada pilihan penting antara dua itu, saya tetap mendahulukan kuliah saya, tapi saya tidak meninggalkan organisasi saya. Saya bisa menugaskan anggota saya ataupun orang yang saya anggap amanah untuk menanggung hal itu. Dan tetap saja setelah itu saya akan follow up kembali. Jadi kita tunjukkan bahwasanya kita itu mengalami kesulitan dan kita berupaya untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian jika Anda gagal dalam seleksi ini, apa yang akan Anda lakukan, gitu kan? Tentu saya, ya kita pertama tadi kan, karena tiba-tiba kalau dalam wawancara kita dapat pertanyaan begitu kan, kalau gagal gitu, bukan berarti mereka mau menggagalkan kita, no, tidak. Mereka hanya ingin lihat, gitu, bagaimana reaksi kita kalau kita gagal kayak gitu, apa yang bakal kita lakuin. Ya, kalian bisa katakan ketika memang kalau dinyatakan gagal, saya akan terima, tapi hal itu tentu tidak akan mempengaruhi usaha saya ke depannya. Saya akan terus berusaha. Begitu. Sampaikan aja. Gitu. Oh, tidak Bu, saya nggak mungkin gagal. Oh, nggak bisa juga gitu kan. Gitu. Nah, jadi kayak saya akan terima hasil, tapi saya akan melakukan hal terbaik karena hal tersebut belum diputuskan. Gitu kan. Saya akan melakukan hal terbaik sehingga saya pantas untuk menerimanya.
dan saya sudah melakukan yang versi terbaik dari saya. Kemudian bagaimana cara Anda beradaptasi di lingkungan baru? Yaitu cara kalian. Nah, kalau kakak dulu based of experience kakak dulu kan dari Sumatera Utara ke Jawa gitu kan. Nah, hal yang perlu beradaptasi itu seperti makanan gitu. Makanan tuh agak susah gitu kan. Tapi saya mulai terbiasa gitu. Mulai terbiasa karena makanan tuh penting gitu. Jadi mungkin saya akan membiasakan diri dengan membawa makan makanan yang biasanya makan tapi dengan hal-hal lain gitu ya, dengan mencampurnya dengan kebudayaan lokal gitu. Mungkin contohnya kayak di Jogja dulu kakak gudeg gitu kan, kakak nggak terlalu suka gudeg kan, dan mereka mayoritas manis gitu kan ya, walaupun kakak orang Jawa tapi kakak tidak suka manis gitu. Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Mungkin kita beradaptasi dengan versinya kita. Mungkin kita coba ataupun cari yang hal-hal yang kita sukai di sana, pasti ada. Kemudian mengenai bahasa, kalau kakak dulu bahasa. Bahasa itu penting ya, karena bahasa itu untuk menaklukkan sebuah negara kita harus kuasai bahasanya gitu. Nah, itu bahasa. Caranya gimana? Kita bisa membuat kosakata kecil. Tapi kalau kakak kan dulu pindah ke tempat baru dan studi juga gitu kan, studi lanjutan. Kalau kalian beradaptasi maksudnya gimana? Eh, Gimana cara kalian beradaptasi dari sekolah ke kuliah? Nah, kalian bisa katakan gini, saya dengar di perkuliahan itu berbeda dengan di sekolah, di mana sekolah kita selalu diberikan oleh guru kita untuk materi dan segala macamnya. Namun di perkuliahan kita akan mencari, dan saya sudah mempersiapkan hal itu. Saya sudah mengatur strategi belajar untuk saya mengikuti perkuliahan. Nah, saya bisa mengatur waktu dari mungkin habis subuh saya mulai belajar membaca hal-hal yang bakal dipelajari di hari ini. Nah, kalian bisa buatkan seperti itu. Nah, dan mungkin lingkungan baru itu bisa berhubungan juga dengan teman. Tentu saya akan eh, menempatkan diri saya sebagai siswa dan mencari teman-teman yang akan sevisi dengan saya dalam menyelesaikan studi ataupun dalam hal pengembangan diri. Ya, gitu. Bisa seperti itu disampaikan. Kemudian berikutnya loyalitas. Nah, kalau ini kayaknya nggak terlalu ya di kalian ya. Kalau di dunia kerja ini loyalitas ya penting. Tapi barangkali kalau kalian ada ditanya tempat begini, misalnya seputar loyalitas ini, apakah kalian bakal, misalkan, apakah Anda yakin menyelesaikan studi tepat waktu? Nah, kalian sampaikanlah, saya yakin, karena saya menginginkan hal itu sejak saya sudah mengimpikan hal ini itu sejak lama, dan saya sudah mempersiapkannya. Tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya tepat waktu. Cara apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai hal tersebut? Ya tadi, dengan belajar yang sungguh-sungguh, kemudian beradaptasi cepat dengan lingkungan baru ataupun dengan suasana belajar yang ada gitu. Kemudian tidak malu bertanya kepada guru ataupun dosen. Apakah Anda bisa bekerja dalam tim kelompok? Nah, mungkin ini khusus untuk kayak yang apa ya, untuk pekerja-pekerja yang harus kooperatif dengan orang lain kayak gitu. Apa yang akan Anda berikan untuk instansi? Oke, itu tidak. Apakah yang diketahui tentang instansi? Nah, kayak misalkan STAN, itu kakak bilang tadi kayak, ya kalian harus tahu lah sedikit banyaknya tentang informasi sekolah kedinasan yang kalian ambil. Oke, ini kayak pertanyaan untuk para pekerja. Oke, apakah Anda bersedia tidak menikah selama pendidikan? Nah, itu ke kalian ya. Tapi setahu kakak ya, kalau sekolah kedinasan tidak boleh menikah selama sekolahnya gitu ya. Jadi harus selesaikan dulu baru sekolah. Dan kalian harus jawab siap. Apakah Anda siap ditempatkan? Nah, ini juga, ini pertanyaan kalian ini. Ini mungkin nih. Apakah Anda siap ditempatkan di daerah terpencil atau di daerah yang jauh dari tempat tinggal Anda? Karena kan kalian tuh bakal lulus secara nasional ya. Maksudnya nanti penempatannya dari mereka yang menentukan. Nah, gimana tuh kalau kalian ditempatkan di tempat-tempat lain? Dan kalian harus katakan iya gitu. Walaupun pada kenyataannya mungkin agak berat, tapi itulah ketika kalian sudah memilih jalan itu, ya kalian harus siap dengan apapun di depannya, gitu kan? Jadi ya, apakah kalian siap? Ya siap gitu. Walaupun dalam hati kecil ya, kalau nggak mau ya jangan masuk situ gitu. Karena mereka memang kenapa? Karena sistem mereka itu menempatkan semua alumni-alumni sekolah kedinasan itu ke tempat-tempat yang dibutuhkan gitu. Bukan berdasarkan kehendak kita tidak, tapi berdasarkan kebutuhan tempat yang membutuhkan kayak gitu. Oh, pada saat ini mungkin Provinsi Aceh membutuhkan sekian banyak alumni dari STAN atau alumni dari SSN begitu. Nah, itu kembali. Jadi kalian harus jawab siap mengenai hal itu. Apakah Anda siap untuk menjalani ikatan dinas pendidikan dengan waktu tertentu? Ya siap dong. Nah, namanya kita juga pendidikan di situ kan. Jadi harus siap. Apakah Anda siap menjaga dan membawa nama baik? Pasti, saya akan menjunjung tinggi gitu. Katakan dengan yakin kalau yang begini-gini ya, supaya mereka itu juga yakin. Apakah Anda siap untuk mengabdi untuk negara? Wah, jelas. Gitu ya. Jelas dong, gitu kan. Apakah sudah Anda berikan
Apa yang sudah Anda berikan? Nah, mungkin agak berat bagi sebagian orang, pertanyaan ini berat. Sebenarnya kayak apa yang udah kita berikan gitu. Kalau uang mungkin tidak gitu untuk negara. Nah, bisa kita mengeles, ini bahasa mengeles yang cantik ya. Saya memberikan versi terbaik dari saya belajar dengan sungguh-sungguh dan saya menjadi masyarakat yang gitu ya, berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusianya gitu. Terutama dari diri saya pribadi dulu gitu. Dan ketika saya sudah mencapai hal itu, maka saya akan berkontribusi untuk negara. Dan pada saat ini ya, kalian boleh katakan yang walaupun dampak yang kita berikan itu tidak besar gitu ya, tapi jangan nilai dari besar atau kecilnya, tapi nilai dari kesungguh-sungguhan kalian dalam berusaha memberikan kontribusi tadi. Saya sebagai seorang siswa, maka saya akan melakukan sepenuhnya sebagai tugas seorang siswa, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya, sehingga kelak pada masanya saya dapat berkontribusi secara utuh kepada negara. Bisa katakan seperti itu. Oke, kemudian mengapa Anda tidak mengikuti seleksi lainnya? Karena memang ya kalian fokusnya di mana? Ke sini gitu kan. Karena memang pilihan hati kalian di sini karena alasan apa? Alasan yang pengen kalian masuk ke STAN atau ke SSN atau kemanapun, ya itu tergantung dari kalian kan. Kalian kenapa pengen di situ? Masalah gaji bang, gitu. Iya bisa juga dikatakan. Tapi jangan utamakan itu jangan utarakan itu di awal ya. Kalaupun menyangkut gaji misal gitu ya, ataupun setelah kalian lulus gajinya besar. Yang pertama, saya bisa berkontribusi sesuai dengan bidang saya, misal gitu kan. Yang kedua, saya sudah merencanakan ini dari jauh-jauh hari dan saya sangat ingin mendapatkannya. Mungkin dari background keluarga juga seperti ini dan saya ingin melanjutkan perjuangan yang sudah ada. Yang keempat, ketika saya bekerja di instansi ini, saya akan lebih sejahtera. Nah, sejahtera itu jadi kayak sejahtera itu tuh perwakilan dari kata gaji yang tinggi, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tentang nasionalisme. Nasionalisme atau UUD Pancasila. Gitu. Apa yang kamu ketahui tentang ideologi bangsa? Nah, kalian harus setidaknya tentang TWK lah, balik lagi ya. Apa yang kalian ketahui? Bagaimana Anda menerapkan ideologi dalam, tapi itu terlalu umum. Kakak dulu ditanya by case, kayak berdasarkan kasus. Kakak ditanya begini. Eh, apa yang kamu dulu pas masa kakak wawancara itu lagi marak-maraknya tentang kasus ada mahasiswa timur kuliah di Jogja atau di Jogja di Jawa kalau nggak salah. Terus ada suatu tindakan yang memicu untuk Papua itu merdeka lagi gitu, merdeka gitu kan. Kalau sekarang masih ya, masih merdeka gitu, masih apa namanya, masih ada isu-isu mereka itu ingin membebaskan diri. Nah, ditanya sama bapak itu kebetulan bapak itu adalah bukan alumni, apa namanya, bukan alumni juga, bekerja di TNI. Bapak itu mewawancarai kakak itu, bapak itu bekerja di TNI dan dia mewawancarai kakak pada saat itu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu setuju dengan tindakan yang mereka lakukan? Nah, satu lagi, kalian tidak boleh apa namanya, kalau masalah nasionalis ini pokoknya Indonesia itu harus satu gitu ya. Jangan ada kayak perpecahan, kayak apa namanya, pembebasan lahan segala macam, bukan lahan juga sih, eh kayak menjual tanah gitu ya. Itu jangan gitu. Kenapa? Karena itu mengancam apa namanya, persatuan bangsa. Nah, jadi usahakan jawaban kalian itu kalau bisa yang tidak memecah bangsa gitu, kayak menyatukan saja. Oke, wujud bela negara yang kalian lakukan, ya contohnya apa gitu, itu sampaikan juga. Kemudian, nah ini sudah mencapai sini. Nanti kita tahap diskusi ya. Kalau kalian ada yang mau diskusi sama kakak, silakan. Kerja keras yang ikhlas tidak akan membuatmu kecewa apapun hasilnya. Itu tadi penting juga dinotis dari awal. Kenapa? Em, kalau kalian dari awal sudah ngerasa kayak, wah ini antara hidup dan mati gitu ya. Jadi kayak kita kalian nggak bakal bisa lepas tuh ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen dari pewawancaranya kayak gitu. Kenapa? Karena kalian udah tertekan. Tapi kalau kalian sudah dari awal sudah ikhlas apapun hasilnya dengan mengupayakan semua, ya tentu kalian kalau udah sampai ke tahap berikutnya, ini apa? Ini hal yang paling penting dong gitu kan. Nah, kenapa kalian menginginkan untuk lulus kayak gitu? Jadi usaha semaksimalnya tapi tetap menyerahkan hasilnya itu kepada Yang Maha Kuasa. Begitu. Nah, itu paparan dari kakak barangkali mungkin tips-tips ya. Lebih ke sharing-sharing aja sih gitu. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanya, boleh on mic ataupun diketikkan pertanyaannya di room chat. Ada?
Adakah? Kak, mau tanya, Kak. Boleh, boleh. Dengan siapa ini? Fauzan. Iya, iya, Kak. Mau tanya, Fauzan dari mana? kalau Dari mana? Terus mau ngambil kemana tadi ceritakan. saya dari Jawa Timur, Kak. Saya ngambil SSN. Saya Hmm. mau tanya, gimana caranya kita ngadepin groginya kita sendiri, Kak, kalau lagi wawancara. Iya, Apalagi betul. kan saya baru pertama Ya. kali, Kak. Mm-mm. Oke, itu aja. Siap. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Oke. Gimana cara menaklukkan grogi? Grogi itu lahir gara-gara apa? Gara-gara nggak pede, ya kan? Kayak bahasa orang sekarang apa ya? Tremor, iya kan? Kayak, eh, kayak kita merasa ketika kita ngomong itu semua orang memperhatikan kita, iya nggak? Iya. Tapi itu adalah apa namanya? Bukan masalah besar. Itu masalah yang harus kita atasi. Gitu. Jangan pernah menganggap hal itu kayak, wah ini masalah besar ini aku nggak pede segala. Caranya supaya kamu lebih rileks ya, karena memang untuk melatih orang supaya gampang berbicara depan umum gitu, itu nggak bisa kayak kayak membalikan telapak tangan. Tiba-tiba kamu dari yang awalnya grogi tiba-tiba jadi pede. Oh itu tidak bisa seketika itu. Itu harus dilatih dengan sering-sering berkomunikasi, berani mengajukan pertanyaan apa pendapat, mengajukan pertanyaan. Caranya gimana? Tips ketika kamu sudah waktunya dekat untuk wawancara, kamu boleh berkaca di depan cermin, gitu ya. Gini. Terus kan ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Ada pertanyaan-pertanyaan, kamu boleh tanyakan ke diri kamu tuh. Misalkan baca sendiri dulu kan, oh ini pertanyaan ini. Sebutkan kelebihan dan kekuranganmu. Lihat tulis, lihat cermin, jawab. Jadi kamu bakal ngeliat tuh kira-kira gimana kamu di depan mata mereka, kayak gitu. Nah, dengan menjawab itu kamu akan tahu tuh di mana letak kekurangan kamu. Biasanya kalau kita grogi itu kan gara-gara kita nggak pede. Kenapa? Karena kita ngerasa kita punya kekurangan kan. Gitu. Coba latihan tuh di depan cermin gitu. Ya pas kita lagi sendiri ya, jangan pas ada orang nanti dipikir orang gila apa kita ngomong sendiri gitu ya. Pokoknya kita latihan itu versi kita ya. Nah, atau mungkin kalian punya teman yang bisa kalian yang bisa membantu kalian untuk menginterview kalian. Mungkin kalian punya kakak, punya orang tua gitu. Kasih aja list pertanyaan, kasih sama mereka, gitu kan. Kita ibaratnya kayak main-main wawancaraan lah gitu. Jadi minta tolong sama mereka untuk membacakan wawancaranya, membacakan teksnya, tapi yang serius ya, jangan main gitu. Dan bagaimana kalian menjawabnya. Mereka kan bakal melihat dan bakal menilai itu. Nah, itu melatih sebenarnya, melatih supaya nggak grogi. Gitu. Tentu satu lagi, grogi itu karena kita satu em, merasa kita ada kekurangan, ya kan? Dari diri mungkin kita nggak pernah ngomong depan umum segala macam. Yang kedua, kita minim pengetahuan. Nah, orang bakal lebih pede ngomong di depan umum ketika wawasannya itu luas. Gitu. Jadi isilah dengan wawasan. Wawasan apa Kak yang perlu dibutuhkan? Ya, ketika dengan ini kalian mau ngambil kemana SSN, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang SSN itu. Gitu. Alumninya kemana saja nanti setelah ditempatkannya, kemudian sistem perkuliahan SSN itu bagaimana, itu kalian harus search terlebih dahulu sebelum kalian tes kayak gitu. Dan sekolahnya di mana segala macam itu harus dicek dulu. Jadi kalian tuh kaya akan informasi itu sehingga ketika kalian dapat suatu pertanyaan kalian bisa sinkronkan, oh nanti ini ke sini larinya, aku ambil ke sini nih gitu. Itu saran dari kakak ya. Jadi bisa melakukan latihan dengan cermin atau dengan orang tua dan tambah wawasannya gitu. Ada lagi barangkali tadi Permisi Fauzan. Kak, Ya, mau Reva. nanya. Iya Kan boleh. katanya kalau STAN ini kan wawancaranya online ya Kak. Mm-mm. Nah itu gimana tuh Kak? Penilaiannya gitu. Iya, kan Oke. enggak. Kalau Kakak jelaskan tadi kan yang secara Iya tatap betul. muka gitu, offline gitu Mm-mm. kan Kak. Ya, gini, bagus. Kalau sebenarnya offline online itu jauh lebih gampang, guys. Jauh lebih gampang. Kalian nggak bakal merasakan ketegangan ketika masuk ke ruangan. Tidak, tidak. Itu beda. Kalau udah online, pastikan kalian koneksi internet itu penting ya. Dan kondisi ruangan kalian tuh harus benar-benar silent. Itu harus di make clear, dibuat jelir apa? Dibuat jelas dulu gitu dari awal. Dikelirkan dulu masalah-masalah kayak keributan. Kalau bisa kalian booking time. Jangan sampai di jam segini tuh ada yang ribut di daerah kalian atau di tempat kalian tinggal gitu. Jadi memang private buat kalian di jam itu, gitu ya. Nah, yang pertama, yang kedua koneksi tadi. Koneksi harus kencang. Kenapa? Kalau koneksinya agak macet-macet gitu kan, maka nanti bakal mengganggu tuh proses penilaian mereka. Wah, ini gimana nih? Walaupun kita
Mungkin secara konten enggak, tapi kan mengganggu tuh ketika kita ngomong tapi keputus-putus. Nah, mereka nggak bisa secara utuh menilai gitu. Jadi pastikan koneksi, kemudian pastikan tempatnya itu aman buat wawancara aman ya. Maksudnya clear lah gitu, jangan ada gangguan-gangguan. Yang ketiga, datang pokoknya stay di depan laptop tuh 10 menit atau 15 menit sebelum wawancara. Itu udah stay aja tuh. 10 menit lah gitu. Kalau setengah jam kan lama kali di depan laptop kan. Misalkan wawancara pukul 10 pagi. Nah, 10 kurang 15 sudah stay lah di situ. Kayak persiapkan segala sesuatunya, kayak mau masuk ke Zoom linknya mana gitu kan. Terus kalau mereka butuh menunjukkan kartunya, nanti siapkan kartunya gitu. Jadi persiapkan itu dari awal, jangan kayak tiba-tiba nanti pas mau baru kecarian semua gitu. Nah, untuk sikap duduk ya pastikan kalian tuh masuk ke dalam frame semua, kayak posisi kakak gini lah. Masuk ke dalam frame semua dari atas gitu sampai ya kalau mungkin bisa lebih jauh lagi gitu ya. Tapi takutnya tidak kedengaran gitu. Kalau bisa pakai handsfree, headset gitu ya. Kalau mereka tidak memperbolehkan ya nggak usah dipakai gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian lebih fokus kepada pertanyaan mereka kayak gitu. Kalau masalah sikap, kalau mata, kita kan tadi kakak bilang lakukan eye contact gitu kan. Eye contact kayak menatap mata pewawancara. Kita boleh fokus, asal jangan kayak gini. Oh ya, satu, usahakan kalau kita lagi berbicara jangan pernah mengangkat mata ini lama ke atas. Boleh, hanya beberapa karena memang secara tidak sadar kita ketika ngomong gitu, apalagi kita lagi mengingat sesuatu. Biasanya kan kalau mengingat kayak bagaimana ya? Kita bisa melihat ke kiri tuh untuk mengingat gitu kan mata kita. Nah, jadi boleh kita seperti itu tapi hanya beberapa sekian detik aja gitu. Oke gitu. Tapi jangan berlama-lama kayak kita ngobrol tuh. Iya, saya tuh dulu begini ya. Mungkin nah itu kan terlalu lama ngobrol kayak gitu kalau di depan komputer kan, depan laptop. Dan kita tuh tidak menatap mereka. Dengan menatap layar saja sebenarnya sudah mewakili kita menatap mata mereka gitu. Sebenarnya kalau dengan melihat kamera gitu kan. Nah, itu boleh. Itu langsung gitu. Karena mereka akan merasa tertatap langsung gitu ketika kita menatap kamera. Atau lihat aja layar, boleh begitu. Nah, selebihnya sama gitu, masalah sikap segala macam gitu. Berarti kalian kan nggak perlu persiapkan tempat segala macam gitu kan. Nah, itu lebih gampang sebenarnya. Iya nggak? Bagus, Reva. Ada yang lain? Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada yang lain barangkali? Mungkin yang sudah pernah ikut wawancara bahkan sebelumnya mungkin bisa sharing gitu. Atau ada yang perlu diyakinkan ke dirinya sendiri kalau muncul pertanyaan begini bagusnya jawabnya apa ya, Kak? Gitu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang kalian khawatirkan ketika kalian ditanya? Ibaratnya gini, kakak tuh selalu, kayaknya setiap orang tuh kayak punya celah yang dia takuti ketika ditanya, kayak gitu. Ya nggak sih? Kayak kalian takut kalau ditanya tentang ini gitu, karena kalian tidak menguasainya, gitu. Ada nggak? Ada Kak, kalau ditanya seputar sekolahnya mungkin Kak, kan biasanya ada informasi yang kurang tahu Mm-mm. gitu Kak. Ya, betul loh, ke sekolah yang mau dituju kan. Nah itu tadi kakak bilang, makanya di tips kakak yang sebelumnya tadi, gitu ya, ini kakak tunjukkan lagi ya. Eh, Kita harus persiapan. Nih, persiapan pertama. Kelihatan ya? Pahami benar tentang sekolah kalian. Itu kalau kemampuan. Kemudian, mana tadi? Nah ini, kemampuan yang Anda punya untuk berguna. Bukan. Bentar. Bukan ini berarti. Pokoknya tadi ada slide kakak yang mengatakan bahwasanya harus tahu tentang instansi yang diambil. Itu apa tadi ya? Loyal ya? Nah, begitulah. Prestasi informasi. Nah, kalian harus tahu tuh. Dari awal tuh harus cari tahu dulu tentang misalkan kayak SSN gitu kan. Apa yang kalian pahami tentang SSN itu? Kan sekarang udah gampang. Tinggal browsing aja sebentar nih ya, lihat gitu kan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kan biasanya kayak gitu kan kok di Google kan cari itu. Nah, kemudian baca tuh misalkan SSN itu di bidang apa sih sebenarnya SSN? Bekerjanya seperti apa sih nanti gitu. Itu harus dicari tahu mumpung kalian belum tes. Nah, jadi dari sekarang ntar kakak kayaknya baterai kakak ini udah low, sebentar kakak ambil dulu ya. Nah, jadi itu penting guys. Wait. Dan itu ya kakak bilang, jangan seperti ini, kakak ngobrol sambil tidak ada di kamera, jangan. Kalau bisa nanti, kalau seandainya ada kendala, bilang, mohon maaf Bapak Ibu, saya misalkan kelupaan gitu kan, charger laptopnya tidak apa kan, saya izin mengambil ini beberapa waktu gitu kan, untuk
cas laptop. Tapi jangan ngobrol seperti kakak tadi ya. Seperti kakak tadi jangan gitu. Ibaratnya kalian belum ada di depan layar sini terus kalian udah ngobrol, jangan begitu. Nah, ada lagi nggak mungkin? Jadi solusinya kalau yang ada pertanyaan yang kalian takuti ya cari tahu. Kalau masalah informasi saja mah gampang nyarinya, gitu kan? Cari tahu lah tentang SSN itu apa. Nanti sekolahnya di mana, kerjanya bagaimana, apa yang dituntut dari alumninya gitu. Cari tahu tuh begitu. Ada lagi pertanyaannya barangkali? Kayak yakin nih kalian pasti punya pertanyaan-pertanyaan masing-masing gitu. Ada? Itu based on experience kakak ya, yang kayak tes-tes begitu. Intinya, sekali lagi, wawancara itu adalah face to face relation. Mereka hanya pengen tahu bahwasanya kita itu kandidat yang mereka inginkan, gitu ya. Ya tergantung dari instansi tadi. Kalau katakan stan itu kan berhubungan dengan keuangan. Nanti kalian kerjanya di perpajakan atau di tempat lain gitu kan. Nah, kompetensi-kompetensi apa yang mereka butuhkan untuk calon pesertanya itu tadi gitu. Nah, itu kalian harus pastikan juga supaya lebih yakin kepada dirinya dan lebih pede ketika menghadapi mereka. Kenapa? Karena berbicara dengan tegas, dengan yakin itu dapat meyakinkan juga gitu. Tapi kalau kita bicaranya iya sepertinya, Bu. Iya, saya juga kurang. Ah, itu kan kayak kurang yakin kita jadinya. Kayak apa sih ini orang mau tes apa serius nggak sih gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita dengan yakin mengatakannya gitu kan. Nah, itu bakal mempengaruhi mereka dalam menilai kita juga. Kayak gitu. Oke, dari kakak itu ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau masalah terbesar kalian tuh kalian yang tahu. Masalah terbesar, ketakutan terbesar kalian apa, kendala terbesar, masalah terbesar. Nah, kalau bisa ketika menyampaikan hal-hal negatif seperti itu, sampaikan solusi menyelesaikannya. Ya. Jadi saya memiliki kelemahan saya pelupa. Nah, jadi jangan berhenti sampai dengan kata pelupa tadi. Lanjutkan. Namun, nah, saya sudah berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan memasang apa namanya reminder di handphone saya atau segala macam. Ya usaha kalian gitu. Begitu tips dari kakak. Ada yang lain lagi barangkali? Ini kakak doain ya. Ada yang namanya kakak tanda-tandai dulu nama-namanya nih. Kakak doakan juga. Ade Marzuki ya kali ya dari Sulawesi Selatan, dari Makassar kah? Ade Marzuki, Marzuk R-nya itu apa? Sulawesi Selatan, kakak lihat ada Andika, ada Dwivo Dovrecia. Oke, ada FFF ini apa ini kakak nggak tahu ini FFF. Kemudian ada Kinan, ada Muhammad Reva, ada Nasar Ardi Wahyono, ada Fauzan Dwi Abdillah Torik. STR itu apa? Storus ya? Atau kakak STR itu apa? Rojali sama Wawa. Wah, kakak doakan yang join malam hari ini tuh makin siap dan lulus. Oke? Amin. Kakak doakan. Jangan lupa berkabar. Ya, jangan lupa berkabar. Kalau lulus nanti kabari kakak-kakaknya gitu kan. Hanya sekedar menyampaikan, wah Kak, alhamdulillah saya lulus. Nah, itu kayak wah, seneng banget rasanya guru-guru itu atau kakak-kakak yang membantu. Nah, ataupun kalau seandainya nggak lulus ya jangan malu juga gitu. Doain aku besok kebugaran guys. Amin. Semoga lulus ya. Gitu. Semoga lulus. Barangkali ada dari yang lain sebelum kita akhiri. Dari kakak sih itu aja ada cukup. Kalau kita bisa berlanjut kalau kalian menanyakan. Kalau tidak ada yang kalian tanyakan, dari kakak cukup itu. Gitu. Tips dari kakak ya. Tadi ini PPT-nya mungkin kakak bisa share nanti ke admin. Admin bakal share ke kalian atau gimana nanti. Pokoknya kakak share aja lah. Nanti tanyakan aja sama admin ya. Oke? Iya, Jadi Kak. oke. Kakak kan nggak pernah on cam kan pas belajar sama kalian kan. Jadi kakak pikir ya udah ini waktunya buat kayaknya on cam sih pernah dulu sekali. Tapi habis itu nggak pernah. Oke, bye-bye. Sukses terus ya buat kalian. See you on top, guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima Oke, kasih, Kak. siap. TN ya.